lagi sama gue Kuravan Wancana Anulmi dan ya balik lagi sama gue di News gitu cuy. Jadi kali ini news ya kan setelah video sebelumnya ya kan gue bilang akan news ya setelah video itu, dan sekarang adalah news dan gue bakal kalian bawain 3 info buat kalian anime yang akan keluar di bulan Juli gitu ya, yang juga akan keluar di bulan Juli. Dan mungkin kita langsung aja ya ke nomor satu ya kan. Info kayak yang di nomor satu gitu ya sini sudah oke gitu ya. Ya di nomor satu ada, kalau bahasa Inggris itu Lucifer and the Biscuit Hammer itu ya, itu bahasa Jepangnya Hoshi no Samidare gitu cuy, yang akan keluar di bulan Juli gitu ya. Oh, di bulan Juli. The source adalah manga dan studionya NAZ ya. Eh nah sini gue baru denger nih, gue gak terlalu familiar sama studio Naz ini. Dan ternyata dia yang studioin Hajime no Gal. Gue nonton Hajime no Gal tapi gue nggak ngeh ya dia adalah Naz yang studioin. Terus ada Infinite, gue belum nonton. Gue kebanyakan ya banyak itunya gue yang belum gue tonton itu ya. Gue cuman Hajime no Gal doang. Dan Hajime no Gal itu slice of life, ya masuknya school gitu sih. Dia genre komedi, ecchi, romance, shonen kalau dari si Haji PT Noga. Kalau sini uh, genrenya action, fantasi, sci-fi, shonen dan supernatural. Ya kan, gue nggak tahu bagaimana. Tapi sebelum itu saya sebelum kita masuk, kita ngelihat 30 detik dari PV-nya yang gue juga belum nonton PV-nya. Gue bacain dulu sinopsisnya, dan ini dari website ggwp.id itu cuy. Gue bacain dulu sinopsisnya. Oh iya, dan ini akan keluar di bulan Juli ya, tanggal 9 Juli 2022. Jadi ini bakal keluar tanggal 9 Juli. Dan visual watch-nya nggak tahu di mana, dan biasanya ada di Base Station atau Bilibili biasanya cuy ya. Mungkin bisa jadi nanti akan di YouTube di Muse Indonesia atau Muse Asia ya, dan mungkin Iki juga ya, biasanya itu sih. 3 platform itu yang biasanya itu. Jadi sinopsisnya gue bacain di sini ya. Serial ini bercerita nih, tipe ya, bercerita tentang pertemuan seorang mahasiswa bernama Yuhi ya dengan kadal berbicara ya kan, yang bernama Noi Krezan ya. Noi bercerita tentang sebuah legenda yang menjadi kenyataan, di mana penyihir Animus akan menghancurkan bumi dan dengan palu raksasa yang tiba-tiba muncul di langit. Harapan umat manusia ada pada kelompok Beast Knight, di mana Yuhi terpilih sebagai kesatria kadal. Ia kemudian bertarung dengan golem kiriman Animus dan diselamatkan oleh tetangganya Samidare yang ternyata adalah seorang putri yang dilindungi oleh para Beast Knight. Ya, kurang lebih sinopsisnya kayak gitu. Dan dari sinopsisnya ini action dan ya patut untuk ditonton kalau menurut gue ya. Penasaran nanti akan gimana, apalagi action ini ya. Gue sangat-sangat membutuhkan anime action yang good ya cuy. Kalaupun gue ini expectnya, karena gue nggak kenal juga nih, sorry banget ya, karena gue nggak kenal juga, nggak jarang nonton yang Nas Studio, yang garapan Nas Studio gitu ya. Gue cuma nonton Hajime no Gal. Gue expect ini 7,7 gitu cuy ya. Dan ya benar-benar nggak itu kayak Tatenuisha yang season 2 itu yang turun gara-gara kura-kura gitu cuy, cuman gara kura-kura, padahal dari cerita Malura tuh sama, aman dan sama kayak season satunya itu ya. Temponya itu ya cuman gagal. Tata Indonesia kan pertama-tama tuh langsung di season 1 ya, itu langsung temponya langsung tinggi gitu kan, dimana pakai efeknya Nathan Putri Main ya pada Naofumi. Kalau itu kan season 2 nya ada roh kura-kura cuy yang gede, harusnya gede menakutkan ya kan kuranya itu. Dan harusnya hype-nya tuh kayak kalau Sal Titan gitu ya, gede, bisa sekali injek bisa injek negara, bisa ngancurin negara dengan gampangnya gitu ya. Bisa hype-nya gitu tapi gagal gitu ya. Dan ya menurut ini gue expect 7,7 lah ya nanti, tapi kita lihat aja nanti
karena itu cuman ya harapan gue ini ya kan, tapi ini patut untuk tonton sih kalau menurut gue ya, buat ya selingan itu ya, penasaran gimana itu ya, untuk menambah pengetahuan ya di mana dia anime itu ya, penghibur gitu cuy ya. Kita langsung aja ke PV-nya mungkin lah ya. Kayak ini karakter utamanya, dan ini kadal yang dimaksud di sinopsisnya, dan kurang lebih nanti grafiknya begini ya kan nanti. Ya mudah-mudahan ini gak copyright cuy. Oh ini si putrinya itu yang tadi yang bilangin ya, yang menurut gua ya cukup bagus. Oh ini langitnya, tapi langitnya keren cuy. Ya kurang lebih PV-nya kayak gitu, dari 30 detik yang gua lihat ya, yang gua analisis secara singkat ya kan. Kurang lebih grafiknya begini ya kan. Mungkin agak beda dari grafik anime maksudnya yang tahun ini kan, tahun sekarang kan identik dengan wah keren gitu cuy ya, bagus tuh. Ini terlihat kayak anime ya, underrated lah ya, yang patut kita tunggu ya, patut gua tunggu gitu ya, at least buat gua patut gua tunggu gitu cuy. Ini grafik anime underrated gitu cuy ya. Ya mungkin grafik ini mungkin bisa jadi dananya juga kurang katanya ya kan, bisa jadi karena yang garap itu bukan studio gede kayak misalnya Madhouse atau Madhouse atau Geek Toys atau apa gitu cuy, yang dananya gede gitu cuy ya. Ya kan ini kalau gue lihat nih kayak si apa tuh yang karakter si itu namanya lupa gue, yang game juga, yang itu masuk game juga ya kan, lupa gue, yang karakter utama tuh di buildnya pintar banget gitu cuy ya. Lupa gue itu anime rilis tahun berapa itu, tahun kemarin tuh ya, gue lupa judulnya cuy, sumpah aku lupa judulnya cok. Apa ya, lupa gue, yang game juga gitu loh, yang dia masuk ke dipaksa masuk ke permainan itu, tapi bukan game itu, masuk kayak ya permainan kayak misal kayak Squid Game kayak gitu maksud gue cuy. Tapi gue lupa judulnya cuy, apa cuy, padahal lagi tuh gue tonton deh tapi lupa judulnya adalah apa cuy ya. Mungkin kalau yang ingat kalian bisa komen di bawah, karena itu kalau nggak salah ingat itu belum lama rilisnya itu ya, maksudnya belum 2 tahunan gitu ya. Tapi gue lupa cuy judulnya apa ya. Oh gue lupa judulnya cuy, mungkin nanti gue bakal ingat, kalian bisa ingetin gue di komentar di bawah, karena gue lupa judulnya itu apa itu cuy. Yang ceweknya itu anggota pirang itu, yang punya yang kekuatannya itu pukulannya itu ya, pukulannya ya kayak model Tsunade Sakura itu ya, itu kekuatannya itu cuy. Dan karakter utamanya kekuatannya itu dia bisa copycat kekuatan musuh ya kan. Ya kekuatan musuh itu cuy, lupa gue judul apa cuy ya. Kalian bisa ingetin gue dengan komen di bawah judulnya apa yang masih ingat, karena belum lama itu keluar itu cuy. Dan selanjutnya itu setelah tadi itu ya, Hoshino Samidare ya kan, Lucifer and the Biscuit Hammer ya kan. Selanjutnya ada dari Kanojo Okarimasu season kedua yang akan keluar di bulan Juli tanggal 2 gitu ya. Dan PV-nya ini Dead terluka itu ya. Mungkin karena emang season satunya itu bagus, namanya tuh udah dapat tingkat penonton bagus gitu cuy. Jadi nggak perlu PV yang nampilin banyak. Nah di season 2 nya nanti kurang lebih akan gimana, dan akan ada karakter apa gitu yang keluar itu cuy, nggak perlu begitu mungkin ya. Season satunya itu sudah melebihi ekspektasi kalau menurut gue, dan manganya juga banyak boy yang baca. Ini kan source dari manga, mungkin kalian yang bakal baca manga bisa komen di bawah nanti apa yang kalian harapin dari season 2 nya, dan nanti season 2 nya akan seperti apa, dan scene apa yang kalian harap nanti ada di season 2 dari Kanojo Okarimasu ya. Kalian bisa komen di bawah
gimana tanggapan kalian ya? Ini kurang lebih ada 44 detik di mana ini menampilkan, waduh ada musik kacau, dimana ini menampilkan si karakter utama ngedate sama Ruka gitu ya, yang si Ruka sudah jatuh cinta pada karakter utamanya gitu cuy. Tapi ya karakternya ya seperti itu ya, banyak yang tidak suka dengan karakter utamanya dan masih struggle dengan mami gitu ya, mami ya kan. Dan juga si karakter utamanya itu emang sedikit minta-minta kalau menurut gua itu cuy ya. Ya kurang lebih PV-nya seperti ini doang ya, kurang lebih ada yang ada tambah Haruka segala macam. Nanti yang ini scene yang akan keluar di season 2 nya nanti gitu cuy. Sini ada ada tambah Haruka, awal-awal kasih dia ada tambah Haruka ya kan. Terus dimana di sini terjadi si Ruka yang menampilkan Ruka keagresifannya si Ruka gitu cuy ya. Dan sini kita lihat si Ruka itu ketemu sama Mami ya. Ternyata si karakter utama masih Ruka tuh ini kayak lagi, dia kan kayak lagi pakai seragam kan, kayak lagi kerja di suatu tempat, dia pakai seragam yang sama, dia kayak lagi kerja di tempat makan dan nggak sengaja itu si Mami main ke situ. Bukan sengaja, mungkin ya gak mungkin si Mami itu sengaja, karena ya gue tahu banget itu sifatnya si Mami gitu ya, kayak gitu pasti dia memang udah tahu gitu ya. Si Doi itu kerja di sini gitu ya. Di sini diperlihatkan ada ketegangan di antara Mami dan Ruka gitu ya. Salah satu si Mami emang gak jelas dari season 1 kalau menurut gue ya. Ya kan emang gak jelas aja ya. Mungkin kan kalian nonton season 1-nya mungkin banyak yang kesel ya kan. Dan si Mami emang ini anime tuh emang build karakter tuh paling the best dah ya kan. Sampai MC karakter utamanya, MC-nya aja jadi bikin kesel ya kan, yang nonton sama yang baca itu cuy ya. Memang build karakteran dari anime ini emang keren banget ya, gue acungin jempol cuy ya. Untuk anime model-model kayak gini ya, model ini kan model kayak Slice of Life gitu ya cuy ya, romance school ya kan, shonen ya. Pokoknya anime yang gue nggak Slice of Life itu ya, gue tahu ya nggak Slice of Life tuh keseharian segala macam ya. Tapi kalau gue ya anime Slice of Life menurut gue tuh yang kayak ada school shonen ya, sekolah-sekolah gitu, romance itu Slice of Life. Walaupun pengertian Slice of Life itu bukan begitu, tapi emang gue nyari yang cacat emang. Oh ini Slice of Life gitu ya, maksudnya gue tuh biar gampang ingat gitu ya. Ya karena kalau dibedain, karena anime Slice of Life itu, Slice of Life itu anime santai yang tentang keseharian. Kalau ini bukan, ini komedi romance itu cuy ya. Ya kurang lebih kayak gitu season 2 nya. Dan kita lihat ada Ruka nangis ya kan. Ya begitu aja detail yang analisis sedikit gue tentang di PV ini itu cuy ya. Mungkin kalian bisa yang tahu itu detail-detail kecilnya ya yang ada di PV ini, nanti gue taruh di deskripsi ya linknya, link PV nya. Mungkin kalian bisa tahu detail-detail kecilnya, itu bisa komen di bawah gitu cuy. Ini detailnya ini gitu cuy ya, komen di bawah. Dan selanjutnya yang terakhir ada dari yang akan keluar juga di bulan Juli ya, tanggal 8 Juli ya kan 2022. Anime bergenre itu komedi romance juga, komedi romance Slice of Life, garapan Silverlink ya, garapan studio OG yang udah OG udah mantap tuh jiwa ya. Dan gue banyak nonton anime garapan yang kayak Magakuen gue nonton, Rikude Kishi gue nonton, ini Sekaisaku no Ansatsusa gue nonton, Kenja no Magu gue nonton, Masamune Kun gue nonton, Death March gue nonton, Otome Game gue nonton season 1-nya, season 2-nya enggak, Strike the Blood gue nonton semua nggak salah ya. Alpha-nya sih gue nggak inget, kayaknya sih gue Alpha-nya sih enggak sih. Ya kebanyakan gue nonton lah ya. Ini gue juga nonton dari Silverlink, gue udah banyak nonton anime garapannya. Dan sekarang dia nggarap anime komedi school shonen Slice of Life ya. Menurut gue ya tidak masalah untuk Silverlink ya, gue percaya dengan Silverlink. Dan ya salah satu beban dari anime ya anime juga sih, studio gede itu ya, itu adalah
harapan dari penonton, dan ya penontonnya itu uh, besar gitu ya kalau dari studio gede dan juga anime yang udah gede. Salah satu tantangannya itu adalah harapan ekspektasi penonton yang besar itu cuy. Itu untuk memenuhi ekspektasi dan harapan penonton yang besar itu salah satu tingkat kesulitan tersendiri itu cuy, dimana uh, lu dihadapin untuk memenuhi ekspektasi penonton gitu ya. Kalau lu gagal sedikit, ada yang di luar ekspektasi sedikit, bisa turun rating segala macam, dan animenya bisa jadi jelek gitu ya, jadi nggak dapet uh, atmosfernya, suasananya, ambience-nya ya, kayak Tato Indonesia contohnya. Dari kura-kuranya semua grafik animenya bagus ya, tapi dari kura-kuranya agak sedikit anjlok gitu cuy ya. Nah, itu adalah tantangan tersendiri dari uh, anime atau studio yang udah gede gitu ya. Tantangannya adalah seperti itu boy gitu ya kan. Dan sini source adalah manga gitu ya, dan ada slice of life juga, komedi romance school. Gue bacain dulu sinopsisnya karena gue tidak baca manganya itu ya. Oke, sinopsisnya gue bacain ya. Dari penulis jadi nah sini tulis ini ya, gue dari anievo.id ya kan, dari penulis Karai Juzo no Takagi-san ya, salah satu anime yang gue tonton season satunya Slice of Life yang gue suka gitu ya. Dan gue season 2 nya belum, season berikutnya gue belum nonton ya. Season 2 itu gue kan nonton, pokoknya yang season terbarunya gue belum nonton, dari Kare Juzo no Takagi-san ya, dari series terbarunya gue belum nonton. Muncullah komedi pasangan manis lainnya tentang Tanaka Ayumu, seorang mahasiswa sekolah menengah ya, SMP, yang dia menjatuh cinta dengan seniornya, presiden klub shogi tidak resmi ya, Yotome Urushi ya. Tanaka bersumpah untuk menyatakan perasaannya kepada Yaotome ya setelah dia berhasil mengalahkannya dalam permainan shogi. Tetapi dia adalah seorang pemula dalam permainan tersebut, dan Yaotome selalu mengalahkannya ya, kurang lebih gini. Dan ilustrasinya adalah seperti ini gitu ya. Sementara itu ya kan, dia berusaha membuat Tanaka mengungkap perasaannya meskipun hari kemenangannya masih belum terlihat. Ini ada cerita di mana dia mungkin bisa menjebak dia dengan cara lain gitu ya. Ya kurang lebih kayak gini kalau dari analisisnya. Dan di sini tulisin ya, penulis adalah penulis dari anime Jujutsu Takagi-san yang pasti tidak dilakukan lagi. Dan apa namanya tuh, dan model-modelnya awal-awal tuh kayak Takagi gitu ya, kayak Takagi gitu ya, cuman dengan jalan cerita beda, dengan jalan cerita yang beda, tapi tema-temanya adalah sama ya, dimana dua bocil SMP yang suka itu cuy ya. Cuman sini ajalannya beda. Kalau Takagi emang sebelahan, cuman emang main-main doang, tapi ada ya ada ciri-ciri kesana gitu lah ya. Loh, kayak mungkin nanti karena emang di masa depan juga udah tahu gitu cuy, di mananya itu si karakter utamanya juga udah nikah sama si Takagi gitu ya. Dan ini akan apa namanya tuh modelnya ke situ, tapi dengan jalan itu sedikit berbeda dari Takagi-san gitu cuy ya. Dan ini kita mungkin akan melihat PV-nya ya, 1 menit PV-nya dengan grafik yang bagus ya. Bagian yang tadi yang Lucifer bagusan ini, karena yang ini memang studionya sudah studio gede ya. Tadi kan belum, nggak tahu gue juga nih, kalau Silverlink gue kan udah tahu gitu ya. Nanti gue taruh di deskripsi, ada musik kacau ya, kurang lebih kayak gini. Terlihat gambar apa namanya tuh dari ceweknya itu kayak sifatnya dengan lucu gitu kalau menurut gue ya, sifatnya lucu. Wah, ada musik kacau. Dan temannya menurut gue yang menarik kayak kalau menurut gue dari teman-temannya, jadi nggak berfokus pada dua karakter itu doang yang sering dapat frame, tapi teman-temannya kalau gue lihat juga bagus itu ya cuy, karakter dari teman-temannya juga bagus itu cuy. Dan akan di sini gue lihat dari PV-nya nanti akan terjadi itu scene yang menurut gue
gitu ya, bakal gitu cuy ya, yang bikin penontonnya gregetan gitu cuy ya, kurang lebih gitu awal-awalnya. Gue untuk PV pertamanya eh ya untuk PV pertamanya cukup meyakinkan ya untuk gue nonton ya kan, apalagi Superlink ya kan. Dan awal-awalnya itu dari PV-nya cukup amat meyakinkan gue, ini adalah anime bagus gitu, anime bagus yang gue harap nanti yang mungkin nanti akan dapat rating 8 gitu ini animenya ya kan. Tapi tidak tahu juga nanti akan gimana. Menurut gue dari karakter-karakternya, dari teman-temannya itu nanti akan build-nya cukup bagus nanti ya, nanti untuk dari sini, dari PV-nya aja sendiri, dari teman-temannya itu, dari teman-temannya dari kedua karakter ini, karakter utamanya itu nanti akan dibuild cukup bagus kalau gue lihat dari PV-nya. Walaupun cuma dapat frame-frame sedikit-sedikit, tapi ya dengan gambarnya yang cukup berkarakter. Mungkin kalian yang sering nonton anime itu mungkin kalian akan nyadar itu di mana ini karakter yang akan dapat frame dan mana karakter yang cuman emang sampingan dan figuran doang gitu cuy ya. Gambarnya berbeda gitu ya. Kalau yang nanti yang utamanya dan teman-teman karakter utamanya yang sering dapat frame itu gambarnya lebih berkarakter. Kalau karakter sampingan itu tidak terlalu detail, bedanya itu. Kalau itu gue lihat ini cukup bagus. Nah nanti di sini ada dari beberapa frame ini, ada beberapa scene ini diperlihatkan gitu ya. Nanti karakter-karakter dari teman-temannya itu juga nanti di build juga cukup bagus gitu ya nanti ya. Pokoknya cukup menarik ya dari anime ini. Dengan tadi kita lihat banyak frame ya, dapat karakter utamanya dapat frame memperkenalkan, karena ini juga anime baru, bukan anime yang udah season 2 ya. Sini pasti dapat frame banyak nanti karakternya untuk mengenalkan gitu cuy. Dengan yang gue lihat dari karakter dua karakter utamanya ya, karakter utama ceweknya sama karakter utama cowoknya, yang menurut gue sifatnya tuh bagus gitu ya, dan berbeda dengan kayak Takagi gitu ya. Dan karakter utama ceweknya yang menurut gue yang lucu aja itu sifatnya itu cuy. Dan karakter utama yang seperti itu ya, dengan beda sifat, yang sifat berbeda, dengan pemilihan sifat dari karakter cewek dan karakter cowoknya membuat suasana baru, dengan didukung dengan latar belakang dan sifat-sifat dari teman-temannya yang menurut gue nanti akan bagus, lebih bagus gitu cuy ya. Itu dari anime baru ya, gue lupa namanya, Soredomo Ayumu wa Yose Tekuru ya. Dengan ini yang karakter ceweknya, senpai-nya adalah Jago Sogi gitu cuy ya. Dan ya mungkin itu aja gimana kita pada video kali ini. Kalau yang tambahin kalian komen di deskripsi. Udah 23 menit dan sekian dari gue, bye, dadah.